Kisah Slank, dari band yang selengean hingga kini jadi legenda band rock Indonesia. Slank adalah bukti bahwa perjalanan panjang dalam musik tak selalu mulus, namun penuh liku-liku dan perubahan. Slank resmi berdiri pada tahun 1983 di Jakarta dengan formasi awal Bim Bim, Denny BDN, Erwan, Kiki, dan Bongki. Sebelum itu, Bim Bim sempat mendirikan Cikini Stone Complex yang membawakan lagu-lagu The Rolling Stone. Setelah bubarnya CSC, Bim Bim menggagas Red Evil yang berani membawakan lagu sendiri serta lagu-lagu Van Halen. Karena suara Erwan dianggap mirip David Lee Roth. Nama Slank dipilih dalam suasana santai saat merayakan ulang tahun Denny BDN di Hotel Kartika Chandra. Nama ini lahir dari penggabungan kata selengean yang identik dengan gaya mereka dan huruf K yang ditambahkan untuk memberi kesan keren. Tahun-tahun awal Slank dipenuhi pergantian personil yang cukup dinamis. Kiki keluar pada tahun 1984 dan digantikan oleh Adri yang membawa warna baru melalui permainan keyboard. Disusul perubahan vokalis dari Erwan ke Uti Suharyani, lalu Lala, dan akhirnya Well Willy. Perubahan terus berlanjut sehingga posisi bass, gitar, hingga vokalis terus berganti. Bahkan Denny sempat mengisi vokal sementara. Bongkar pasang personil akhirnya mengantarkan Slank pada formasi baru saat Bim Bim mengajak Kakak sebagai vokalis pada tahun 1989 dan juga diisi oleh Bongki, Pai, dan Indraki yang menjadi cikal bakal stabilitas Slank di masa depan. Mengandalkan lagu-lagu sendiri, Slank akhirnya berhasil merekam album debut Sweet Sweet Hey Hey Gadis Seksi pada tahun 1990 bersama produser Budi Suisatyo. Lagu Maafkan menjadi andalan dengan video klip sederhana yang mampu menarik perhatian anak muda Indonesia. Album ini sukses besar, memenangkan BASF Award sebagai album terlaris kategori musik rock pada tahun 1990-1991. Keberhasilan album pertama ini membawa Slank menjadi simbol perlawanan terhadap kemapanan dengan kecerdasan musik yang kuat. Sejak itu, Slank mulai sering tampil di berbagai acara kampus, televisi, hingga panggung-panggung di luar kota, memperkuat eksistensinya sebagai band rock yang membumi. Setelah mengalami berbagai perjalanan tur dan proses kreatif, personil Slank mulai terjebak dalam penggunaan narkoboy. Kondisi ini berdampak serius terhadap produktivitas mereka, membuat proses produksi album ketiga, Peace, menjadi lebih lama dari yang direncanakan. Album ini tetap berhasil dirilis dengan tema kritik sosial yang kuat, namun memerlukan usaha ekstra di tengah situasi yang tidak ideal. Pengaruh buruk narkoboy yang memperburuk hubungan internal antar personil, menimbulkan ketegangan dan perselisihan yang sulit dihindari. Puncaknya, Bongki, Pai, dan Indraki akhirnya harus keluar dari Slank, menyisakan Bim Bim dan Kakak untuk melanjutkan perjalanan band ini dengan semangat baru meski penuh tantangan. Dalam upaya mempertahankan Slank, Bim Bim dan Kakak dibantu oleh Ivanka dan Reynolds untuk menggarap album ke-6 bertajuk Lagi Sedih pada tahun 1997. Album ini memuat 16 lagu dan kembali dibantu oleh Budi Suisatyo yang sebelumnya pernah menjadi produser di awal karir Slank. Meski kondisi belum stabil akibat narkoboy, respon fans tetap kuat. Bahkan Slank mendapat dukungan dari penggemar untuk terus melanjutkan perjalanan mereka. Kehadiran Abdi dan Rido pada tahun 1997 sebagai gitaris baru akhirnya membentuk Slank formasi ke-14. Dengan formasi baru ini, Slank merilis album 7 pada awal 1998 dengan lagu andalan Balikin yang sukses besar. Album ini mencatat penjualan fantastis 1 juta kopi dalam hitungan minggu, menjadi tonggak baru dalam perjalanan Slank yang membuka peluang tur nasional dan internasional. Slank hingga kini terus memperkaya musik mereka dengan tema cinta, alam, sosial, dan pergerakan anak muda, serta aktif menyuarakan pesan perdamaian dan anti kekerasan. Kreativitas dan konsistensi ini membuat Slank tetap relevan di hati slankers lintas generasi.